Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita sering banget mendengar ini dikutip atau kita sendiri mengucapkannya di zaman perjanjian baru ini. Padahal Ayub mengucapkannya di perjanjian lama, bahkan di awal daripada bukunya. Nah, apakah itu menjadi satu realita bagi kita pada hari ini? Padahal menurut saya pemetaannya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Si musuh, si iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, sedangkan Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Jadi pemetaannya menurut Tuhan Yesus, kalau ada yang datang mencuri, itu adalah iblis, membunuh, itu pasti iblis, membinasakan, pasti si musuh. Tetapi kalau yang datang memberi hidup, itu Tuhan Yesus, kelimpahan, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita bisa mencomot ayat perjanjian lama ini, menjadikannya sangat populer, bahkan di ibadah-ibadah kedukaan kita mengucapkannya. Saya ingin kita bedah sedikit, ya saya tahu kitab Ayub adalah salah satu kitab yang paling sulit untuk dimengerti, tetapi untuk pembicaraan kita hari ini, saya ingin kita melihat fakta bahwa yang mengambil dari Ayub itu bukan Tuhan, tetapi orang Sheba, orang Kasdim, seperti secara literal disebutkan di pasal 1. By the way, saya juga percaya yang namanya tokoh-tokoh di perjanjian lama mempunyai pemahaman yang terbatas tentang karya Tuhan. Orang-orang perjanjian lama mempunyai pemahaman yang progresif, pewahyuan progresif tentang beberapa topik tertentu. Tidak semua pernyataan hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama bisa kita kutip untuk realita perjanjian baru. Contohnya, waktu Daud berdoa di Mazmur, Tuhan, hancurkanlah musuh-musuhku. Apakah kita bisa berdoa doa yang sama? Tentu saja tidak, karena Tuhan Yesus mengajari kita, kasihilah musuhmu. Pada saat Musa dan Elia berdoa, Tuhan, bunuhlah aku, cabutlah nyawaku. Apakah kita bisa mengutip doa tersebut untuk kita hari ini? Tentu saja tidak. Bahkan di Ayub pasal yang ke-9 ayat 33, Ayub mengeluh tentang tidak adanya wasit. Dalam bahasa Inggris dikatakan tidak adanya pembela. Nah, Ayub belum melihat realita perjanjian baru di mana sang pembela sudah datang turun ke bumi, bahkan naik ke kayu salib untuk membela kita. Ayub belum melihat itu, jadi dia mengeluh tentang tidak ada pembela. Nah, Ayub sendiri kemudian mengatakan di pasal terakhir, pasal 42, setelah ada dialog bersama dengan Tuhan, setelah Tuhan menyatakan beberapa hal kepada Ayub, kemudian di pasal ke-42, Ayub berkata, hanya dari orang saja selama ini aku mengenal engkau. Kemudian dia bilang, oleh sebab itu aku cabut semua perkataanku. Jadi Ayub sendiri sudah mencabut pernyataannya di Ayub 1 tadi. Tapi kenapa kita masih memakainya? Pemahaman kita hari ini haruslah berpatokan kepada Tuhan itu sudah datang untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yaitu putranya sendiri yang membiarkan tubuhnya dirobek-robekan, darahnya tercurah sebagai ganti kita. Bagaimana mungkin dia kemudian mengambil lagi hal yang baik daripada kita? Ia hanya memberi yang baik sesuai dengan Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Tuhan hanya memberi yang baik kepada kita. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada satu realita, yaitu masih ada si musuh, masih ada orang jahat, masih ada bumi yang sudah jatuh, yang bisa kadang-kadang terjadi gempa bumi, terjadi tsunami dan sebagainya. Jangan katakan hal-hal negatif yang terambil daripada kita, itu Tuhan yang mengambil. Kita harus percaya hari ini, kalau ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu karena iblis mencurinya daripada kita, orang jahat mengambilnya daripada kita. Tetapi dari pihak Tuhan Yesus, Dia hanya memberikan kehidupan berkelimpahan.